Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfi Latifah 43238 dari kelas KPI 3A Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Pada kali ini saya akan menjawab jawaban ujian akhir semester mata kuliah Fikih Dakwah. Langsung saja, soal yang pertama. Apa manfaat mempelajari fikih dakwah? Jawabannya, 1. Fikih dakwah adalah pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan syara atau hukum-hukum fikih yang berhubungan dengan semua aktivitas dakwah dalam upaya mengajak orang ke jalan Allah. 2. Fikih dakwah menjadi landasan bagi dai untuk menentukan hukum dalam berdakwah, apa yang wajib dilakukan dalam berdakwah dan apa yang haram yang mesti dihindari dalam berdakwah. Yang ketiga, dalam fikih dakwah membahas ketentuan-ketentuan hukum fikih seperti berdagang, rumah tangga, politik, dan lain-lain. Dan yang keempat, dalam fikih dakwah, dai bisa membedakan antara yang hak dan yang batil dengan mengaplikasikannya dalam materi dakwah disesuaikan dengan syariat Islam. Dan yang kelima, fikih dakwah dijadikan landasan bagi dai dalam menentukan hukum yang terdapat dalam permasalahan-permasalahan man'u. Dan yang keenam, dalam fikih dakwah seseorang dai bisa menjelaskan atau menentukan apakah suruhan dalam perbuatan itu mengandung hukum wajib, haram, makruh, dan sah tidak sahnya suatu perbuatan. Soal nomor 2. Bagaimana fenomena dakwah di zaman sekarang? Dari sekian fenomena dakwah, coba berikan contoh yang memakai kaidah fikih dakwah dan yang tidak, berikan juga contoh. Jawabannya, fenomena dakwah saat sekarang ini adalah tidak adanya batasan dalam berdakwah. Siapa, di mana, dan kapan saja orang bisa berdakwah dan mendengarkan dakwah. Dengan kecanggihan teknologi sekarang, ini tidak bisa membatasi seseorang untuk bisa berdakwah dalam mendengarkan dakwah. Hebatnya, berdakwah pun bisa dilihat dan didengarkan langsung, seperti di smartphone, televisi, radio, surat kabar, dan tidak lupa di sosial media pun. Kita bisa berdakwah dan mendengarkan dakwah, sehingga seseorang tidak harus face to face untuk ikut dalam proses dakwah tersebut. Selanjutnya, fenomena dakwah yang memakai kaidah fikih dalam dakwah. Jawabannya, 1. Adanya al-qawaidul fiqhiyah dakwah. Artinya adalah kaidah yang dijadikan sebagai instrumen dalam menentukan hukum-hukum atau aturan-aturan yang berkenaan dengan dakwah. Dakwah itu hukumnya fardu. Ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Hukum dakwah itu fardu ain adalah dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh, menegur dan mengingatkan seseorang untuk tidak berbuat maksiat. 2. Mengajarkan orang lain yang belum Islam untuk masuk Islam dan yang sudah Islam agar mengamalkan ajaran Islam. Apabila hukum berdakwah itu fardu kifayah, artinya apabila sudah ada salah satu saja yang berdakwah, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Contoh, khutbah Jumat, ceramah, dan lain-lain. Sedangkan kaidah yang kedua yaitu al-qawaidul lil ad-dakwah, artinya kaidah yang dijadikan prinsip-prinsip dakwah, menyusun strategi, metode, atau teknik dalam pelaksanaan dakwah. Contohnya, terdapat pada Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang menyatakan dakwah Islam itu disampaikan dengan cara yang hikmah, pengajaran atau nasihat yang baik, dan berdebat dengan cara yang lebih baik. Selanjutnya, contoh fenomena dakwah saat ini yang tidak memakai kaidah fikih yaitu menegur seseorang untuk makan, walaupun makan itu hukumnya mubah. Kalau dia tidak makan, maka dia bisa sakit. Kalau dia sakit, dia akan enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal selanjutnya nomor 3. Bagaimana saudara memakai kaidah fikih dakwah dalam berdakwah suatu saat nanti? Jawabannya, saya akan mengamalkan kaidah dijadikan sebagai instrumen dalam menentukan hukum atau aturan yang berkenaan dengan dakwah. Terkait dengan hukum fardu ainnya dakwah,
Saya akan menegur seseorang yang berbuat maksiat di depan mata kepala saya dengan syarat saya harus meninggalkan juga perbuatan maksiat tersebut. Contoh, menegur adik saya karena meninggalkan sholat, maka saya sendiri harus mendirikan sholat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.